Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi. Gimana kabarnya para pendengar semuanya, jemaah sekalian, sehat? Mudah-mudahan sehat ya, selalu ada dalam lindungan Allah, dan tentunya kesehatan kita itu bisa kita pakai untuk beribadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo kita ngaji bareng lagi ya. Kali ini masih seputar haid. Para bapak-bapak tetap dengerin nih. Jangan kalau lagi ngaji bab suami istri semangat, ngaji bab haid enggak semangat. Harus semangat. Karena apa? Karena dikhawatirkan istri bapak itu enggak paham. Itu kewajiban bapak yang mesti memberitahu kepada istrinya kalau misalkan istrinya enggak paham ilmunya. Yang udah paham, hitung-hitung aja ngederes ya. Yang ingin saya bahas kali ini masih di dalam haid, itu pengen nerangin waktu mengeluarkan wanita haid, ukuran waktu lah bisa seperti itu. Saya ambil referensinya dari kitab Safinatun Najah atau Kasyifatus Sajah karangan Syekh Salim bin Sumer dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun tawayikiku pasal sawiji aqalul haidi. Sedikitnya zaman haid. Wanita mengeluarkan haid. Yaumun wa lailatun adalah satu hari satu malam. Wa ghalibuhu dan kebanyakannya wanita mengeluarkan darah haid sittun au sab'un 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu dan banyaknya mengeluarkan darah haid itu adalah khamsata asyara yauman 15 hari bilayaliha serta malamnya. Aqalut tuhri sedikitnya zaman suci bainal haidataini antara haid dua khamsata asyara yauman yaitu 15 hari. Wa ghalibuhu dan galib-galibnya arba'ata wa ishruna yauman 24 hari au thalathata wa ishruna yauman atau 23 hari. Nah, baik. Udah barusan saya baca referensinya, kali ini saya terangin apa yang udah saya baca barusan. Jadi barusan sedikitnya wanita minimalnya wanita bisa dikatakan wanita tersebut mengeluarkan darah haid itu adalah kalau keluarnya yaumun walailatun. Artinya yaumun walailatun satu hari satu malam itu berapa jam? 24 jam. Jadi kalau misalkan wanita mengeluarkan darahnya itu mencapai 24 jam, maka wanita itu bisa dikatakan darah haid. Tapi kalau misalkan keluarnya itu kurang perkiraan dari 24 jam, maka wanita itu bukan dikatakan darah haid, tetapi darah istihadah. Dan saya udah pernah terangin darah istihadah hukumnya di video sebelumnya ya, nggak perlu diterangin lagi. Contohnya gini. Seorang wanita itu mengeluarkan darah haid sekitar jam berapa ya? Misalkan sekitar jam 5 pagi deh, jam 5 subuh. Ketika mau sholat subuh, wanita itu melihat di celananya itu ada merah. Aduh, keluar haid nih, gak jadi deh sholat subuh. Gitu ya. Terus misalkan wanita itu melihat lagi sekitar jam 8 pagi. Sekitar jam 8 dilihat di celananya itu mengeluarkan darah yang baru, bukan darah yang tadi subuh. Darah yang baru, gitu ya. Kemudian wanita tersebut lihat lagi sekitar jam 10-an deh, lihat lagi ada darah yang baru lagi, bukan darah yang tadi. Karena kalau darah tadi itu udah kelihatannya warnanya beda, udah agak kering gitu beda. Terus selanjutnya, ya kira-kira sekitar 2 jam sekali lah wanita itu selalu melihat ke kamar mandi akan perubahannya itu. Dan setiap kira-kira 2 jam sekali wanita itu ke kamar mandi dan selalu melihat ada darah yang baru, ada darah yang baru, ada darah yang baru. Nah, udah tuh malamnya, tidur deh malamnya. Nah, ketika subuh hari, misalkan sampai jam 5 melihat itu kok darahnya udah mengurang. Tapi darahnya itu yang baru. Darahnya itu baru. Dan kira-kira sekitar jam 7-an itu dilihat kok nggak ada lagi ya keluar yang darah. Keluar darah itu nggak ada lagi.
Dilihat sekitar jam 10 siang itu nggak ada lagi. Ketika duhur udah aja bersih. Sehingga wanita tersebut mandi besar mau melakukan sholat. Nah, apakah darah yang keluarnya itu termasuk darah haid? Bukan. Nah, kalau dihitung keluar ketika pertama lihat kan jam 5 subuh ya. Dan kemungkinan mungkin nggak ada lagi darah juga ya sekitar jam 6 subuhan itulah, sekitar sampai jam 6 subuh lagi terakhir mengeluarkan darah. Berarti kan kalau dihitung wanita tersebut sekitar 24 jam itu udah termasuk kan 24 jam. Dan darahnya itu harus itisol. Artinya itisolnya terus menerus mengeluarkan darah yang baru, mengeluarkan darah yang baru. Maka wanita tersebut itu bisa dikatakan darah haid. Karena udah melebihi dari 24 jam dan darahnya itu itisol. Artinya itisol adalah terus menerus mengeluarkan darah yang baru. Berbeda dengan contoh wanita seperti ini. Contoh ini yang bukan darah haid. Ini adalah contoh yang darah istihadah. Misalkan nih, wanita jam 5 subuh tuh mengeluarkan darah. Ketika dicek jam 8 itu nggak ada lagi darah baru, masih darah yang subuh tadi di celananya. Dicek lagi sekitar jam 10, nggak ada lagi darah yang baru, masih darah yang tadi, darah yang sama ketika waktu subuh. Sampai lohor, sampai jam 1 nggak ada lagi darah. Ketika mau asar misalkan sekitar jam 3 dilihat di celana ada lagi darah. Ya darahnya pun sedikit lah, cuman segaris lah. Ada darah baru tapi sedikit lah, cuman segaris lah. Gak lagi keluar darah. Ketika mau tidur dicek lagi nih di celananya sekitar jam 9 atau jam 10 itu baru ada lagi darah, tetapi sedikit sekali. Dan darahnya itu ya sekitar jam segituan keluarnya. Ketika maghrib dilihat nggak ada, sekitar jam 5 sore itu nggak ada. Jadi darahnya itu cuma sedikit dan gak itisol. Artinya gak itisol tuh gak nyambung, gak terus menerus mengeluarkan darah haid. Dan ketika subuh hari besoknya kan pertama kali melakukan darah kan jam 5 ya. Nah ketika jam 5 kemudian kok nggak ada lagi darah ya. Sekitar jam 7 kok nggak ada lagi darah ya. Ditunggu tuh sampai ke duhur tuh nggak ada lagi darah, ya udah cuman segitu aja darahnya. Maka itu diperkirakan itu bukan darah haid. Kenapa? Karena keluarnya itu kurang dari 24 jam, alasan pertama. Dan alasan yang kedua, darahnya itu enggak itisol, enggak nyambung. Keluar lagi terus menerus darah yang baru. Maka itu bisa dikatakan darah istihadah, bukan darah haid. Dan ini biasa terjadi oleh wanita, ibu-ibu yang pakai KB tuh. Saya sering sekali mendengar ibu-ibu yang pakai KB suntik biasanya. Saya headnya maning cuma 2 hari. Tetapi keluarnya itu cuma sedikit pagi-pagi, ada lagi nanti sore sedikit, ada lagi nanti malam sedikit, paling cuma 2 hari. Udah itu ya udah aja bersih. Dan kebanyakan wanita yang namanya keluar darah, gak tahu banyaknya, gak tahu sedikitnya, gak tahu itisol atau enggaknya, pokoknya keluar aja darah. Berpikir itu adalah darah haid, semua wanita berpikir begitu sehingga 2 hari gak sholat. Itu salah banget. Ya. Jadi yang dikatakan masa minimal haid itu adalah darahnya itu jangan kurang dari 24 jam. Perlu dicatat, di garis bawahi, bahwa yang dikatakan darah minimal haid itu adalah darahnya itu jangan kurang dari 24 jam. Meskipun seorang wanita mengeluarkan darah itu sampai 5 hari nih, mengeluarkan darahnya itu 5 hari. Hari pertama subuh mengeluarkan darah segurat, segaris, keluar lagi duhur, segaris. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima tuh kasusnya gitu aja, terus cuma segaris. Dan keluarnya misalkan pagi-pagi, keluar lagi nanti sore, keluar lagi besoknya, misalkan pagi lagi, keluar lagi sorenya gitu. Sehingga kalau dikalkulasikan sama wanita tersebut, dikalkulasikan meskipun 5 hari mengeluarkan darah yang segurat seperti itu, tetapi oleh wanita tersebut dikalkulasikan itu darahnya itu kurang dari 24 jam. Maka meski walaupun 5 hari ini bukan dikatakan darah haid, bukan. Tapi ini masih darah istihadah, walaupun 5 hari. Kenapa? Karena diperkirakan oleh wanita tersebut setelah dikalkulasikan itu kurang dari 24 jam. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, bagi yang pendengar yang benar-benar dengar ya, kalau yang kurang-kurang paham kayaknya langsung banyak pertanyaan nih.
Itu minimal ya. Saya contohkan segitu aja dulu deh. Jangan terlalu banyak contoh karena takut pusing. Sekarang untuk masa kebanyakan. Kebanyakan wanita yang normal mengeluarkan darah haid itu sekitar 6 hari dan 7 hari. Itu kebanyakan wanita yang normal. Wanita mengeluarkan darah haid apa berasa? 6 hari atau 7 hari. Sampai bersihnya, sampai sucinya. Udah, beres. Sekarang Waqtaruhu 15 yauman. Nah, itu barusan yang galibnya. Nah, sekarang harus paham lagi ini ilmunya. Dan batas banyaknya haid itu adalah 15 hari. Batas akhir. Batas akhir wanita mengeluarkan darah haid itu adalah 15 hari. Jika seorang wanita mengeluarkan darah haidnya itu melebihi dari 15 hari, maka itu bukan dikatakan darah haid. Jika melebihi nih, maka akan ada darah istihadhahnya. Saya kasih contoh. Seorang wanita mengeluarkan darah haid pada tanggal 1, biar mudah nih ngitungnya. Pada tanggal 1 mengeluarkan darah haid. Terus aja dia mengeluarkan darah haid sampai 17 hari. Sampai 17 hari. Sedangkan banyaknya itu adalah berapa tadi? 15 hari. Tapi ini kebanyakan nih wanita nih, ini terlalu banyak. Mengeluarkan darahnya itu sampai 17 hari. Maka dipastikan wanita tersebut ada darah haidnya dan ada darah istihadahnya. Ya, karena lebih tuh dari 15 hari. Jadi ada darah haidnya ada, darah istihadahnya ada. Kalau contoh kayak gini, haidnya berapa hari, istihadahnya berapa hari? Mohon maaf, nggak bisa saya jawab sekarang. Karena nanti akan jawabannya bisa kita dapat kalau kita ngaji menerangkan bab istihadah. Karena bab istihadah itu bagiannya itu banyak banget. Sampai ada 7 bagian istihadah, sehingga harus paham dulu. Minimal sekarang kita tahu dulu deh. Kalau kita melebihi dari 15 hari, maka di sana ada darah istihadahnya. Gitu ya. Atau contoh yang kedua. Seorang wanita dari tanggal 1 mengeluarkan darah haid. Ingat-ingat nih, dari tanggal 1 mengeluarkan darah. Mengeluarkan darahnya itu 5 hari nih. 5 hari ya. Nah, pada hari ke-6 suci, bersih, hingga ada lagi keluar haid sampai 10 hari. Berarti 5 hari suci ya. 5 hari itu suci, bersih hingga keluar haid. Nah, kemudian pada tanggal 11 mengeluarkan lagi darah. Mengeluarkan lagi darah terus, mengeluarkan lagi darah misalkan 7 hari. Sekali lagi, takut gak paham. Seorang wanita dari tanggal 1 mengeluarkan darah haid terus menerus sampai tanggal 5. Berarti 5 hari ya. Pada tanggal ke-6 wanita itu bersih hingga ngeluarin darah haid. Berapa hari bersihnya? Bersih dihitung tuh sekitar 5 harian. Berarti ini udah tanggal 10 ya kalau kita hitung dari tanggal 1. Kemudian pada tanggal 11 si wanita ini mengeluarkan lagi darah. Mengeluarkan lagi darah. Berapa hari mengeluarkan lagi darahnya? Sampai 7 hari. Sampai 7 hari mengeluarkan lagi darah. Berarti ini lebih gak dari 15 hari? Lebih ini dari 15 hari. Cuman lebih dari 15 harinya itu terselangi oleh suci 5 hari. Tetapi wanita kayak mengeluarkan darahnya itu 17 hari. Karena sampai tanggal ini kan. 7 hari lagi mengeluarkan darah. Besarnya terus aja suci. Berarti di sini wanita ini ada 2 hukum. Hukum pertama mengeluarkan haid dan ada hukum mengeluarkan darah istihadah. Berapa hari kah haid? Berapa hari kah istihadah? Nanti harus terus aja ini stay tune ya di video ini ya. Nanti saya bab istihadah nanti akan paham. Aduh ini video membuat saya apa itu? Gak selesai ini pembahasannya. Karena kalau saya bahas sekarang semuanya di sini tuh gak akan cukup waktu 3 jam. Kalau saya nerangkan bab istihadah tuh gak cukup waktu 3 jam, panjang pembahasannya. Tapi minimal di sini kita udah ada sedikit-sedikit paham ya. Udah paham ya? Jadi wa aktsaruhu 15 yauman. Paling banyak batas maksimal wanita haid itu ada 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari berarti di sana ada darah istihadahnya. Itu. Nah, apalagi ya yang barusan dibaca itu adalah sekarang masa suci. Masa suci. Bainal haidataini antara haid 2. Misalkan bulan Januari itu haid lagi itu bulan Februari. Berarti antara haid 2 antara bulan Januari dengan bulan Februari.
Nah, suci antara haid 2, antara Januari dan juga Februari, masa minimalnya itu adalah 15 hari masa suci. Contoh, pada bulan Januari, aku tuh mengeluarkan haid misalkan 10 hari. Ya. Dan keluar 10 hari bisa mengeluarkan haid. Pada hari ke-11 itu suci. Dihitung tuh, sama kita tuh harus dihitung. Pada tanggal 11 itu suci, 12 suci, 13 suci, suci terus. Berapa hari sucinya? Sucinya itu misalkan 20 hari. Sucinya itu 20 hari, udah suci 20 hari kemudian keluar lagi darah. Maka ketika saya keluar lagi darah, itu darah apa? Itu diyakini bahwa itu adalah darah haid. Alasannya apa? Alasannya itu adalah karena sucinya itu udah lebih dari 15 hari. Gitu. Berbeda dengan contoh yang kedua. Misalkan gini, saya itu mengeluarkan darah haid dulu 5 hari. Pada hari ke-6 suci. Suci terus. Ketika saya dihitung suci hari yang pertama, dihitung masa suci saya itu misalkan baru 13 hari. Masa suci nih. Masa suci saya itu baru 13 hari. Hari ke-14 hari suci saya itu udah keburu ngeluarin lagi darah. Maka itu darah apa? Itu diyakinkan adalah darah istihadah. Bukan darah haid. Alasannya apa? Alasannya adalah dikarenakan masa sucinya itu wanita itu kurang dari 15 hari. Gitu. Ya. Ini adalah saya berarti di sini udah sedikit kita agak nambah-nambah lagi ilmu ya. Saya ulang lagi takut nggak paham. Sedikitnya masa suci itu sedikitnya masa haid itu gak boleh kurang dari 24 jam dan darahnya harus ittisol. Kalau darahnya kurang dari 24 jam dan gak ittisol, maka itu darah haid. Kebanyakan wanita mengeluarkan darah haid yang normal sekitar 6 atau 7 hari. Dan masa maksimal haid itu nggak boleh melebihi dari 15 hari. Kalau melebihi dari 15 hari berarti wanita itu ada darah istihadahnya. Yang keempat adalah masa suci. Masa suci wanita antara haid ke-1 dan haid kedua itu adalah nggak boleh kurang dari 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari, maka itu diyakini ada darah istihadahnya di sana. Ya, walaupun pembahasan saya belum tuntas, tetapi sedikitnya udah sedikit nambah ilmu ya bagi para wanita, wahai para pendengar semuanya. Insya Allah. Tapi jangan dulu mengharapkan saya membahas bab istihadah ya, karena bab haid juga ini masih belum banyak yang saya bahas. Kalau para pemirsa, para jamaah pendengar semuanya terus setia dengerin saya di Al-Asran, insya Allah mudah-mudahan ada umur. Saya pengen ngebahas tuntas semuanya di dalam permasalahan haid dan juga di dalam permasalahan istihadah. Wajib ibu-ibu, para wanita gadis harus mengetahui bab ini ya. Karena ini kan berhubungan dengan sholat, berhubungan dengan ngaji Quran. Yang udah nikah berhubungan dengan berumah. Apa itu? Berhubungan antara suami istri. Kalau bulan Ramadan berhubungan dengan puasa. Jadi ini wajib penting banget. Wanita tahu masalah haid, istihadah, suami juga mesti tahu karena takut istrinya nanti gak paham kewajiban suaminya yang memberikan tahu kepada istri tercintanya. Itu wallahu a'lam ya. Seperti biasa bisa dicek channel ngaji bersama Teteh dan juga Pontrempedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.